Baik lagi dari restoran Ciautung di Hotel Mercure Jakarta Kota, masih bersama saya Patro Gumala, ada Pak Budianto dan juga Kompol M Nasir. Saya penasaran dengan hukum lalu lintas ya Pak ya. Saya kan orang awam nih. Kalau misalnya tilang bisa diberlakukan dengan kamera CCTV kemudian dikirim alat bukti kemudian dapat penilangan, sekarang kan lagi banyak self journalism ya Pak. Semua orang punya handphone. Kalau saya nih, saya pengendara mobil, saya sebel sama motor lawan arah. Saya rekam, saya kirim ke polisi, si motor itu bisa dikena tilang juga nggak Pak? Bisa. Bisa. Saya jamin bisa itu. Wah, depan stasiun Tebet Pak banyak banget Pak. Saya hampir sering nabrak di situ. Saya jamin bisa. Itu bisa ya? Atau ini flyover Casablanca tuh kan suka banyak motor lawan arah tuh Pak. Ngadu. Saya habis ini dilemparin ke motor nih. Ngadu. Tapi itu berarti bisa ya? Bisa. Jadi untuk masyarakat yang hampir terganggu keselamatannya atau kenyamanannya bisa merekam video kemudian mengirim ke TMC Polda Metro Jaya dan bisa dilakukan penindakan. Kan ini dalam tindak pidana, apakah tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan itu kan ada masa kedaluarsa ya. Kalau mungkin kontennya dan masalah pelanggaran lintas sebelum 1 tahun masih bisa. Jangan lama-lama. Koordinasi lah dengan petugas, bisa dilakukan penegakan hukum. Oke, jadi Anda hati-hati ya. CCTV ini akan segera disebarkan. Nah, ini untuk penyebaran si 81 titik ini akan segera dimulai perkapan dan titik di mana aja sih di persisnya Pak? Ya, jadi sekarang ini yang 10 titik itu ada di sekitaran jalan protokol ini. Dari mulai Sudirman, dari depan istana itu sampai ke Bundaran Senayan. Itu. Nah, nanti akan ada konsep penambahan menjadi 81 titik di semua Jakarta Raya dan sekitarnya, Jakarta Raya. Nah, nanti pembagiannya nanti kita akan melakukan pengkajian dulu. Kenapa? Terkait dengan anggaran, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan sumber daya. Nah, ini tidak bisa secepatnya. Tetapi konsep 10 saja ini sudah menjadi mercusuar bagi Direktorat Lalu Lintas, khususnya Polda Metro Jaya yang belum ada di daerah lain. Nah, akan kita sampaikan laporan ini kepada pimpinan kami di Mabes Polri untuk menjadi kajian bagi tingkat Mabes bagaimana nanti untuk daerah. Nah, itu targetnya begitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini bukan hanya di Jakarta yang menggunakan sistem elektronik. Kenapa? Karena itu di samping amanat undang-undang dan zamannya sekarang memang sudah menggunakan elektronik. Jadi semua daerah, mungkin seluruh Indonesia mungkin tidak ada sekarang yang tidak ada sinyal handphone, pasti ada. Nah, itulah yang harapan kedepannya akan dilakukan. Apa masih ada titik lemah nggak sih dari sistem CCTV ini Pak untuk sejauh ini dan masih dilakukan perbaikan? Sejauh ini ada menemui kendala di situ? Yang pasti setiap ada sebuah sistem baru pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Cuman sampai sejauh ini untuk kelemahan-kelemahan kita kan masih pada infrastruktur. Kenapa? Infrastruktur baru itu kan memerlukan pengkajian, uji coba pengkajian. Nah, infrastruktur ini belum lagi nanti ditambah dengan sumber daya manusianya yang mampu mengoperasionalkan, yang memahami tentang elektronik. Ini kan perlu. Nah, ini kelemahan yang mungkin bisa kita perbaiki dengan pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang saya menarik ngomongin SDM, berarti admin server semuanya itu dari kepolisian semua? Ya, betul sekali. Oh, berarti banyak ahli-ahli komputer sekarang di kepolisian juga ya? Betul. Dan memang pada masa tertentu itu beberapa kali memang di khusus rekrutmen mereka-mereka yang mempunyai kemampuan berbasis teknologi itu. Oh, rekrutmen berbasis teknologi. Tapi, nah itu jalurnya gimana? Ini menarik nih, karena sekarang kita juga makin banyak polisi juga bikin cyber crime, segala macam yang memang masalah-masalah digital. Nah, apakah jalur kepolisian dari Akpol, Akademi, terus kemudian dilatih itu, atau memang spesifik khusus sarjana komputer yang direkrut untuk? Ya, jadi kalau sistem penerimaan kepolisian kan ada 3. Ada mulai dari tamtama, ada dari tamtama, dari brigadir sampai perwira. Nah, kalau perwira itu yang ada adalah SIPP dan yang kedua adalah Akpol. SIPP itu memang dikhususkan pada kemampuan teknologi. Oh, SIPP ya? Iya, penerimaan sistem penerimaan polisi sumber sarjana. Nah, kalau yang dari bintara atau brigadir itu memang ada khusus yang dibutuhkan, misalnya yang mempunyai kemampuan teknologi itu ada memang, tapi memang tidak setiap tahun. Dan dari misalnya 100% yang diterima itu mungkin 20% adalah yang dibutuhkan adalah orang yang mempunyai kemampuan teknologi tersebut.
Oke. Dan sejauh ini SDM dari kepolisian sudah memadai untuk sistem Ya, itu? sampai saat ini masih kita belum melakukan pengkajian kalau misalnya diterapkan di seluruh Indonesia, itu saja yang belum. Oke. Apakah Anda tertarik melamar? Silakan. Kita tunggu. Mention at TMC Polda Metro Jaya. Itu adalah satu-satunya akun polisi yang saya follow untuk menghindari titik-titik kemacetan lalu lintas. Oke, kita bakal balik lagi di Generasi Mecin abis yang satu ini, jadi jangan kemana-mana.